Hai, Assalamualaikum. Welcome to channelnya Mom Love. Seperti yang sempat saya singgung di video saya sebelumnya, bahwa saya mau bahas lebih detail lagi mengenai metode belajar di Bimba AIWO. Karena menurut saya metode belajar itu salah satu poin penting dalam kita memilih sekolah buat anak kita kan. Nah makanya di video kali ini saya mau bahas tuntas mengenai metode belajar di Bimba AIWO. Nonton videonya sampai habis ya. Metode fun learning maksudnya metode belajar sambil bermain. Tapi bukan belajar sambil bermain ayunan atau perosotan gitu ya. Kalau di Bimba itu maksudnya bagaimana caranya menciptakan kegiatan belajar atau suasana belajar yang menyenangkan. Yang bikin anak itu nggak boring, yang bikin anak merasa enjoy, fun, nggak terpaksa apalagi terbebani dengan kegiatan belajar. Misalnya pada saat anak baru mau masuk kelas aja nih, biasanya salim dan tos sama gurunya. Nah menurut saya hal ini membuat anak jadi merasa nggak canggung atau terlalu takut sama gurunya. Selain itu, guru-gurunya juga selalu bersikap ramah. Malahan biasanya gurunya yang lebih dahulu menyapa anak murid dengan menanyakan kabar, sudah makan atau belum, tadi diantar siapa. Ya pokoknya bagaimana caranya ngobrol dengan anak, membangun suasana hati anak menjadi lebih senang, lebih merasa nyaman. Mungkin kayaknya hal seperti ini hal simple yang dianggap sepele ya, tapi justru menurut saya ini hal yang penting karena awal belajar itu menentukan sisa belajar berikutnya kan. Kalau pada saat anak masuk aja sudah nggak mood, ya selebihnya bisa ditebak sendiri, udah kacau balau lah ya. Nah makanya menurut saya justru hal kecil ini membantu mood anak yang tadinya nggak semangat, jadi semangat, yang tadinya merasa agak takut, jadi merasa lebih nyaman. Contoh lain misalnya pada saat anak sedang menulis kata, gurunya itu biasanya sambil menyanyikannya. Misal, buku, B-U-K-U, buku, B-U-K-U, buku. Nah, seperti itu, Mams. Jadi, entah bagaimana menurut saya ini efektif loh. Membuat anak itu lebih cepat belajar dan secara nggak langsung itu nempel di otaknya. Jadi, seperti orang menghafal aja. Menurut saya, metode fun learning ini sangat membantu. Apalagi anak kedua saya ini cenderung lebih pemalu. Jadi pada saat masuk Bimba itu masih agak takut-takut, masih agak malu-malu. Tapi karena situasi dan suasana belajar di Bimba yang menyenangkan, guru-gurunya juga ramah, lama-lama saya lihat perubahannya dan sekarang sudah jauh lebih mandiri. Small step system itu maksudnya belajarnya itu dilakukan secara bertahap, dimulai dari hal yang mudah-mudah dulu. Intinya bagaimana anak itu suka dulu nih awalnya, supaya menumbuhkan minat dia, supaya mau terus belajar. Contohnya pada saat mau belajar angka atau huruf, itu pertama anak dibantu dengan cara menghubungkan titik-titik, sampai akhirnya anak itu bisa sendiri menulis angka atau huruf tanpa bantuan titik-titik itu. Contoh lain misalnya pada saat belajar kata, itu biasanya dimulai dengan menggunakan kata sederhana dulu yang terdiri dari 4 huruf. Contoh mama, papa, buku, seperti itu. Apabila sudah bisa, nanti dilanjut lagi dengan yang menggunakan awalan atau akhiran, seperti menggendong, membawa, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti saya akan tampilkan contoh modul Bimba. Individual system ini adalah yang saya maksud sebagai semi-private di video sebelumnya. Misalnya dalam satu kelas itu ada 4 orang anak. Nah, masing-masing anak ini mempunyai modul belajar yang beda-beda, karena kan kemampuannya itu beda-beda. Misalnya si A itu sudah bisa membaca satu kata, sedangkan si B sudah bisa membaca satu kalimat. Otomatis modulnya itu pasti akan beda-beda kan? Nah, makanya di Bimba itu belajarnya itu artinya sendiri-sendiri. Setiap modul itu tergantung anaknya sudah sampai level berapa. Jadi belajarnya itu nggak disamaratakan semua. Kalau zaman dulu itu kan sistemnya klasik ya. Jadi mau anaknya itu ada 20 orang atau 10 orang, itu modulnya itu sama semua atau belajarnya itu akan disamaratakan. Mau anaknya sudah bisa atau anaknya belum bisa, intinya modulnya itu atau belajarnya sama aja. Nah, sedangkan di Bimba itu disesuaikan sesuai dengan individunya masing-masing.
Dengan sistem ini juga bisa membuat para gurunya itu lebih mempunyai perhatian kepada anak muridnya. Biasanya kalau anak murid sudah mengerjakan sesuatu atau berhasil mengerjakan sesuatu, pasti diberi pujian atau dibuatkan sesuatu. Nah, ini membuat anak jadi seneng kan, dan juga dia merasa diistimewakan. Dengan sistem seperti ini, guru-guru jadi bisa memahami perkembangan masing-masing anak. Nah, proses belajarnya juga jadi lebih efektif karena tepat sasaran sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Sepertinya guru-guru di Bimba itu sudah diberi pelatihan bagaimana caranya mempunyai variasi dalam mengajar. Intinya supaya anak-anak itu nggak bosen dan tetap semangat. Misalnya, kalau anak sudah mulai bosan nih, guru-gurunya biasanya cari cara, bisa dengan mengajak ngobrol atau cerita-cerita dulu. Ya gimana aja caranya supaya anak kembali lagi semangatnya. Atau seperti anak saya, biasanya kalau pulang dari Bimba, itu sudah cerita-cerita, "Ma, aku dibuatin ini, dibuatin itu," atau tadi ngapain aja di Bimba. Ya intinya bagaimana membuat anak itu merasa nyaman, tetap semangat, dan besoknya mau sekolah lagi. Nah, itu tadi beberapa metode belajar yang diterapkan di Bimba A.I.U.E.O. Untuk belajarnya sendiri itu ada 4 level. Masing-masing lama belajar setiap level itu beda-beda tergantung anaknya. Misalnya si A bisa menyelesaikan level pertama dalam waktu 3 bulan, tapi si B itu butuh waktu 6 bulan. Nah, hal ini karena memang disesuaikan dengan kemampuan anak. Kalau anaknya bisa menyerap pelajaran lebih cepat, ya otomatis lebih cepat naik levelnya. Kalau memang harus diulang lagi atau perlu waktu, ya disesuaikan saja dengan kemampuan anaknya itu sendiri. Sebagai contoh, nggak usah jauh-jauh nih, anak saya sendiri yang pertama itu waktu belajar di Bimba lebih cepat dibandingkan dengan anak saya yang kedua. Mungkin karena yang satu lebih aktif, yang satu lebih pemalu, atau karena yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Yang pasti, setiap anak itu punya kemampuan beda-beda. Mungkin ada para orang tua yang mau berbagi pengalaman, gimana sih belajarnya antara anak laki-laki dan perempuan? Boleh share di komen ya. Oke, kembali ke level Bimba. Untuk level 1, itu dimulai dari pengenalan huruf A sampai Z dan juga pengenalan angka 1 sampai 10 sampai akhirnya anak bisa membaca kata yang sederhana yang terdiri dari 4 huruf seperti mama, papa, dede, dan seterusnya. Dilanjut dengan level 2, yaitu sampai anak bisa membaca kalimat sederhana. Misalnya, mama masak nasi atau dede minum susu, dan seterusnya. Untuk angka juga sudah belajar penjumlahan dari 1 sampai 10. Di level 3, selain belajar membaca, anak-anak mulai belajar menulis kata sederhana alias dikte ya. Misalnya, buku itu terdiri dari huruf apa saja, atau makan terdiri dari huruf apa saja. Intinya anak sudah mulai belajar merangkai huruf-huruf menjadi kata. Di level keempat yang terakhir, tentu saja selain sudah bisa membaca, anak juga harus bisa menulis kalimat sederhana sampai membuat karangan pendek. Untuk matematika, selain sudah bisa penjumlahan dan pengurangan, untuk matematika logikanya juga lebih diperkuat. Oh ya, selain 4 level Bimba tadi, bagi anak yang sudah lulus Bimba tapi masih ada waktu sebelum masuk sekolah dasar, itu masih bisa belajar di Bimba. Jadi itu seperti level pra-SD gitu ya. Belajarnya menurut saya juga seperti pelajaran SD ya, sudah belajar membaca cerita, menulis sambung, matematikanya saja itu sudah belajar matematika bersusun. Untuk lebih jelasnya, setelah ini akan saya tampilkan beberapa slide modul belajar di Bimba A.I.U.E.O. Nah, seperti ini. Awalnya anak-anak belajar huruf dan angka dengan cara menulisnya dengan bantuan titik-titik kecil. Dilanjutkan dengan belajar membaca kata sederhana dan menulisnya dengan bantuan titik-titik, dan juga belajar mengenal angka dengan gambar yang menarik. Lalu mulai belajar penjumlahan angka-angka kecil dan menulisnya sudah tidak dibantu dengan titik-titik lagi. Membaca pun lebih bervariasi dengan bantuan gambar. Setelah paham dengan huruf-huruf besar, anak-anak juga mulai belajar huruf-huruf kecil dan mulai belajar dikte. Begitu seterusnya sampai anak-anak paham cara penjumlahan 1 sampai 10 dan bisa merangkai huruf-huruf menjadi kata.
Selain lanjut belajar huruf kecil, pengenalan angka juga dilanjutkan dengan pengurangan. Lalu, anak-anak juga mulai belajar kata-kata yang lebih kompleks lagi, seperti kata yang menggunakan awalan atau akhiran, sampai akhirnya bisa membaca kalimat dan membuat cerita pendek. Begitu seterusnya, sampai anak lancar membaca dan berhitung, yang semuanya itu dipelajari secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Halo Mas, aku lagi mau ngerjain ini. 6 ditambah 3 besarannya 6. 6 di mulut, 3 di jari panggil 6-nya. 6, 7, 8, 9. Pita, P-I-T-A. O-D-O-K, kodok. Sisir. A L O M. Balon. Nah, itu tadi beberapa hal mengenai metode belajar di Bimba yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengamatan saya sendiri. Mudah-mudahan bisa lebih jelas dan bisa lebih ada gambaran mengenai Bimba A-I-W-O. Memang menyekolahkan anak di usia dini ini masih menjadi polemik ya. Di satu sisi mungkin kita merasa anak terlalu dini untuk belajar calistung. Tapi di sisi lain katanya di masa ini juga merupakan golden age, di mana otak anak itu seperti spons yang bisa menyerap informasi apapun dengan cepat. Jadi kayaknya sayang banget kalau nggak dimanfaatkan untuk hasil yang positif. Tapi tentu aja itu semua kembali ke orang tua masing-masing. Bagaimana kita bisa memilih sekolah yang ramah anak yang paling tepat untuk anak kita sendiri. Itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.